Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Pagi hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita semua di tempat yang terbaik di muka bumi ini, yaitu masjid. Tepatnya di Masjid Nurul Jadid Cemani, yang semoga senantiasa Allah Subhanahu wa taala melimpahkan barokah. Amin. Dan juga dikumpulkannya kita di majelis yang mulia, yaitu majelis ilmu. Salam dan sholawat senantiasa tercurah limpahkan atas Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau sallallahu alaihi wasallam, dan juga para generasi terbaik, yaitu para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga kepada umat beliau sallallahu alaihi wasallam ila yaumil qiyamah. Dan yang ketiga, bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala, tidak melupakannya. Kemudian senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak bermaksiat kepadanya, dan senantiasa mensyukuri nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Wa in ta'addana la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Wa in ta'addana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. La in syakartum la azidannakum. Barang siapa yang mau bersyukur atas nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan, maka Allah akan tambah nikmat tersebut. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Tetapi barang siapa yang tidak mau mensyukuri nikmat Allah, sungguh siksa atau azab Allah sangatlah pedih. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan sekali-kali mati kecuali dalam keadaan Islam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari ini mengawali hari libur panjenengan, alhamdulillah Allah mudahkan hati dan langkah kaki kita untuk menuju masjid, mengawali pagi ini dengan bermajelis ilmu. Maka semoga insyaallah hari ini merupakan hari yang barokah, karena kita awali dengan sesuatu ibadah yang mulia, yaitu majelis ilmu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
tentang pembahasan pada pagi hari ini masih melanjutkan tema mengagungkan kehormatan kaum muslimin dan uraian tentang hak-hak mereka serta kasih sayang dan menyayangi mereka. Monggo bapak-bapak, ibu-ibu ingkang membawa kitabnya bisa dibuka bab mengagungkan kehormatan kaum muslimin dan uraian tentang hak-hak mereka serta kasih sayang dan menyayangi mereka. Nah, pagi hari ini akan saya sampaikan tentang hak sesama muslim. Tentang hak sesama muslim. Nanti bisa dicari hak sesama muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, haqqul muslim ala muslim sittun. Hak seorang muslim yang satu terhadap muslim yang lain itu ada 6. Hak sesama muslim itu ada 6. Yang namanya hak itu berarti sesuatu yang harus dia dapat ya. Misal hak istri atas suami berarti sesuatu yang harus didapatkan oleh istri, atau kewajiban suami kepada istri. Begitupun sebaliknya, hak suami atas istri berarti sesuatu yang harus didapatkan oleh si suami, atau kewajiban istri terhadap suami. Nah, ini hak sesama muslim, berarti setiap muslim dia berhak mendapatkan sesuatu ini ya, muslim satu dengan muslim yang lainnya. Atau juga bisa dikatakan inilah kewajiban kita sesama muslim ya, kewajiban kita sesama muslim. Ini masih melanjutkan pembahasan kemarin yang saya sampaikan bahwa sesama muslim itu kan bersaudara. Sesama orang beriman pun juga bersaudara. Sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, al-muslimu akhul muslim. Atau dalam riwayat lain, innamal mu'minuna ikhwah. Sesama muslim, sesama orang beriman itu bersaudara. Bersaudara bukan dikarenakan nasab atau bukan dikarenakan darah, tetapi persaudaraan di sini itu didasarkan atas iman dan Islam. Maka dimanapun tempat tinggalnya, apapun organisasi dakwah yang diikutinya, apapun komunitas yang dia aktif di dalamnya, asalkan dia muslim, dia orang Islam, dia orang beriman, maka dia saudara kita. Maka perlakukanlah dia sebagai saudara. Kemarin disampaikan dalam sabda Rasulullah bahwa persaudaraan sesama muslim itu kal jasad, sebagaimana satu tubuh. Satu tubuh itu kalau satu bagian tubuh itu merasakan sakit, itu ya semuanya merasakan sakit. Bapak-bapak, ibu-ibu sakit gigi, giginya yang sakit itu cuma satu, cuman yang merasakan gak enak sebadan kan ya. Dari ujung rambut sampai ujung kaki merasakan gak enak gara-gara satu gigi yang sakit itu. Loh, padahal giginya kan banyak, yang sakit cuma satu, tapi yang merasakan sakit ya semuanya. Jadi makan gak enak, tidur gak enak ya. Nah, inilah persaudaraan sesama muslim. Kalau satunya sakit, maka semua merasakan sakit. Kalau satu sedih, semua merasakan sedihnya ya. Nah, ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, persaudaraan sesama muslim itu bagaikan atau seperti jasad atau tubuh ini. Kemudian juga
kalbunyan, jadi dia seperti bangunan. Ini persaudaraan sesama muslim, persaudaraan yang didasarkan atas keimanan. Kalau tadi kal jasad, kalau ini kalbunyan, bunyan ya. Kalbunyan itu dia seperti bangunan, saling menguatkan satu sama lainnya ya. Nah ini yang kemudian harus kita perhatikan. Jangan sampai kemudian hanya karena berbeda organisasi, hanya karena berbeda komunitas, hanya mungkin berbeda dalam pengambilan madhab fikihnya, yang sehingga kok seakan-akan malah bukan saudara. Yang satu kunut, yang satu enggak, udah enggak mau salam, enggak mau ngomong. Padahal masih sama-sama muslim. Yang satu sujudnya turun tangan dulu, yang satu sujudnya turun lutut dulu, beda, enggak mau ngomong. Padahal benar semua. Yang salah itu kalau kepala duluan. Malah jelumup nanti ya. Ya, perbedaan masalah fikih seperti itu jangan dijadikan sebagai alasan buat jutaan. Ya, jangan karena itu kemudian jadi congkrak, nggak mau ngomong, nggak mau salam, bahkan sholat pun nggak mau jejer, nggak. Cuma dalam hal fikih. Dan padahal imam madhab yang berpendapat demikian pun juga nggak padu kalau beda, enggak. Mereka nggak bertengkar. Mereka memang berdebat panas di atas meja panas, ya, berdebat soal soal ijtihadnya, ya kan? Imam Malik, Imam Syafi'i itu sering berdebat di meja debatnya untuk membahas tentang ijtihadnya. Tapi setelah itu ya sudah selesai, keluar ya selesai. Kembali berpelukan, ya kan, kembali makan bareng gitu. Sebagaimana pernah ada perdebatan antara Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i. Perdebatan tentang apa? Perdebatan tentang konsep rizki, ya kan? Yang satu berpendapat bahwa rizki itu ya sudah ditetapkan Allah, kamu nggak kerja pun rizki datang. Ya kan? Kemudian yang satu lagi berpendapat enggak, rizki itu ya harus ada gerak, harus ada kerja baru kita dapat rizki, harus dijemput. Berdebat keras, ini kan, berdebat dengan panas. Tapi kemudian masalahnya nggak selesai. Ya sudah, episode kedua dilanjutkan besok-besok lagi. Ya. Akhirnya kemudian Imam Asy-Syafi'i pulang. Nah, sepulangnya Imam Asy-Syafi'i, di tengah perjalanan pulang itu ada orang yang jual anggur, ada orang yang bawa anggur pakai gerobak, gerobaknya jatuh. Maka kemudian Imam Asy-Syafi'i membantu, ya, membantu ngangkat gerobaknya, bantu jumputi anggurnya, ya kan. Nah kemudian setelah selesai menolong, Imam Asy-Syafi'i dikasih anggur sebagai balas budi, gitu kan ya, dikasih anggur. Maka kemudian Imam Asy-Syafi'i merasa ini ada celah untuk membantah pendapat Imam Malik. Maka kemudian Imam Asy-Syafi'i datang lagi ke rumahnya Imam Malik. Kemudian mengatakan, ya, Imam Malik dikasih anggur. Ini tadi saya nolong. Ini tadi saya nolong orang. Yang bawa anggur, gerobaknya jatuh, anggurnya juga berceceran. Saya tolong, gerobaknya berdiri, kemudian anggurnya saya jumputi, dan alhamdulillah dari situlah saya dapat anggur ini. Anggur itu kan rizki. Nah, Imam Asy-Syafi'i merasa ada celah bahwa kalau tadi saya nggak nolong, saya juga nggak akan dapat anggur ini. Ya kan? Berarti rizki itu memang harus dijemput dengan gerak atau dengan kerja. Tapi akhirnya kemudian Imam Malik ya tersenyum. Loh, kamu nolong dapat anggur, loh saya cuma diam di rumah juga dapat anggur, kamu kasih anggurnya. Loh, berarti memang rizki itu ya nggak harus kerja, nggak harus gerak. Kalau memang itu sudah Allah tetapkan, rizki itu akan datang. Nyatanya wong saya juga nggak bantu ikut nolong gerobaknya, wong toh saya kamu kasih anggur juga ke sini. Tersenyumlah mereka. Artinya memang di situ kemudian bisa diambil kesimpulan, memang ada rizki itu yang sifatnya kita nggak usah kerja pun dapat.
Bapak-bapak, ibu-ibu bangun tidur pun sudah bisa bernafas, bukan? Nah, semua sistem dalam tubuh ini sudah bekerja, padahal kita nggak pernah minta kan? Ya kan? Nggak pernah minta, nggak pernah nyari. Begitu bangun tidur ya semua sistem langsung sudah berjalan, termasuk kita bisa bernafas dan jantung juga bisa berdetak. Tapi juga ada beberapa rezeki yang memang harus dijemput. Salah satunya tadi dengan kerja, ya kan, akhirnya mendapatkan gaji dan sebagainya. Ini kan akhirnya jadi indah, ya kan? Perbedaan ijtihad dalam hal fikih itu jangan sampai membuat kita yang sesama muslim ini jadi berjarak. Ya. Jadi perbedaan itu fitrah, tetapi persatuan itu adalah perintah. Maka jangan salah dalam hal menyikapi fikih, perbedaan fikih. Karena kalau kita lihat para nabi pun juga berbeda pendapat ya. Para nabi berbeda pendapat ketika kemudian ada kasus kambing yang kambingnya orang masuk ke pekarangannya orang, ya, kemudian merusak tanamannya. Itu para nabi berdebat itu. Ya. Bagaimana menyelesaikan itu? Ya, Nabi Zakaria, Nabi Harun ini berdebat ya, bagaimana menyelesaikan masalah ini. Ada kambing masuk ke pekarangan orang, kemudian kambing itu merusak tanaman orang, yang merusak kebunnya orang. Itu berbeda pendapat ya. Kemudian para malaikat pun juga berbeda pendapat. Kapan malaikat berbeda pendapat? Ketika ada seorang laki-laki yang sudah membunuh 99 jiwa, datanglah dia ke ahli ilmu, datanglah dia ke ahli ibadah, abid, ya. Hanya ahli ibadah tapi tidak punya ilmu. Maka si laki-laki tadi mengatakan atau bertanya, apakah saya masih ada kesempatan untuk bertobat? Saya sudah membunuh 99 jiwa. Maka kata si abid tadi, orang yang ahli ibadah tapi tidak punya ilmu, mengatakan, nah, kamu sudah kebanyakan orang yang kamu bunuh, sudah terlalu besar dosa yang kamu lakukan, maka ya tidak ada kesempatan lagi buat kamu bertobat. Maka akhirnya si pembunuh tadi ya berpikiran, loh, kalau saya tidak ada kesempatan buat tobat, berarti saya bunuh dikit sama bunuh banyak sama saja, wong podo-podo renek tobatnya. Akhirnya sekalian orang itu dibunuh, jadi genap 100 jiwa dibunuh. Ya podo wae yo, karena nggak ada kesempatan tobat, bunuh dikit bunuh banyak ya sama aja, bunuh sekalian. Maka akhirnya kemudian masihlah ada kerengket buat menemui orang untuk bertanya apakah masih ada kesempatan buat bertobat. Setelah itu dia menemui ahli ilmu, ya kan, ulama yang juga mengamalkan ilmunya. Kemudian dia bertanya, apakah saya masih ada kesempatan buat bertobat? Saya sudah bunuh 100 jiwa. Tapi nggak ada ancaman, nanti kalau kamu mengatakan tidak ada tobat, kamu tak bunuh sekalian. Enggak, ya kan? Dia hanya bertanya saja. Maka kemudian si ahli ilmu ini mengatakan, ya, Allah itu Ghafurur Rahim, ya kan? Masya Allah, Allah itu Maha Pengampun, ya kan? Allah itu juga Dia pengasih, ya kan? Allah penyayang, ya, Masya Allah. Akhirnya kemudian ada kesempatan buat tobat dan alhamdulillah tobat. Tetapi kata si ahli ilmu tadi mengatakan, kamu ada kesempatan buat tobat. Tobat itu syaratnya 1, menyesal, 2, berhenti, 3, jangan mengulangi. Kemudian nanti harus ada tekad untuk tidak mengulangi. Lah salah satu bentuk tekad supaya kamu tidak mengulangi perbuatanmu adalah kamu harus pindah kampung. Soalnya kampungmu yang sekarang itu kampung yang tidak baik. Kalau kamu tetap tinggal di situ, nanti potensi besarnya kamu akan mengulangi perbuatanmu lagi. Maka akhirnya kemudian pindahlah dari kampung A ke kampung B, dari kampung yang nggak baik ke kampung yang baik. Yang jadi masalah di pertengahan jalan dia menuju ke kampung yang baik, ternyata dia meninggal. Akhirnya malaikat rahmat turun, malaikat azab turun. Ini bagaimana ini? Itu malaikat berdebat.
ini masuk surga atau masuk neraka. Soalnya memang dia bertobat, tetapi yang jadi masalah dia belum sampai pada kampung hijrahnya, ya kan? Kemudian itu kata si malaikat azab tadi. Yang malaikat rahmat mengatakan, loh dia kan sudah bertekad, sudah menyesal, dia sudah bertekad. Bukti tekadnya adalah dia sudah melakukan perjalanan untuk menuju kampung yang baik walaupun belum nyampe. Tapi sudah ada upaya itu, sudah ada tekad. Ini harusnya masuk surga. Berbeda pendapat itulah para malaikat. Akhirnya kemudian wes rasa padu diukur wae. Lebih deketan yang mana, ternyata ketika diukur, setelah diukur lebih dekat ke kampung yang baik. Oh, berarti dia masuk surga. Tuh, malaikat berbeda pendapat. Nabi juga berbeda pendapat. Para sahabat juga berbeda pendapat. Ya. Para ulama salaf juga berbeda pendapat. Jadi perbedaan pendapat itu fitrah, tetapi ya, ukhuwah itu perintah. Maka jangan sampai perbedaan pendapat dalam hal fikih ini membuat kita sesama muslim jadi hilang putus tali persaudaraannya. Jangan sampai. Baik, kembali ke tadi. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, haqqul muslim 'alal muslimi sittun. 'Alal muslimi sittun. Hak seorang muslim yang satu terhadap muslim yang lain ada 6. Yang pertama, idza laqitahu fasallim 'alaihi. Bila engkau berjumpa dengannya, ucapkanlah salam untuknya. Salamnya bagaimana? Salamnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, atau assalamualaikum warahmatullahi, minimal assalamualaikum. Artinya makin lengkap makin baik, ya kan? Tetapi itulah salam dalam Islam. Ya. Jadi bukan kalau ketemu orang lain, hey bro, ya kan? Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, ya. Kalau selamat pagi berarti hanya mendoakan keselamatan di pagi, ya kan? Kalau selamat siang berarti hanya mendoakan selamat di kala siang, sore, malam juga begitu. Loh, kalau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu ya sehari, gitu kan? Dia mendoakan keselamatan, ya kan? Dia mendoakan rahmat, dia mendoakan keberkahan di hari itu. Maka simple kan? Dalam Islam itu sudah lengkap, jangkep, ya. Salamnya Masya Allah. Dan bukan hanya salam, tapi mendoakan, bahkan mendoakan 3 hal. Mendoakan keselamatan, mendoakan rahmat, mendoakan barokah. Kalau selamat pagi hanya 1 doa, ya kan? Selamat siang, sore, malam juga hanya 1 doa. Tapi kalau Islam, Masya Allah, dalam sekali menyapa orang langsung didoakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mendoakan keselamatan, mendoakan rahmat, mendoakan barokah. Jadi kalau setiap ketemu orang, nah itu tebarkan salam. Nah, nanti akan saya jelaskan. Ini saya akan sebutkan dulu 6 hal tersebut. Yang kedua, wa idza da'aka fa'ajibhu. Bila dia mengundangmu maka penuhilah. Yang pertama tebar salam, yang kedua kalau diundang penuhilah undangannya. Nanti juga ada perincian. Yang ketiga, wa idza istansauhaka fansahhu. Bila dia meminta nasihat, maka berilah nasihat. Bila dia meminta nasihat darimu, maka berilah nasihat.
Kan ada itu ya orang-orang yang saya baru ada masalah ini, tolong kasih saya saran. Ya, itu harus kasih saran, ya kan? Tapi kalau memang tidak tahu ilmunya ya tadi, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau memang tidak paham ilmunya ya disambungkan ke orang yang paham ilmunya. Wah, kalau masalah ini saya nggak terlalu pahami, nah coba tanya ke ustadz nanti hari apa, ya kan? Ada pengajian kan, nah nanti ditanyakan ke ustadznya. Tapi setidaknya kita bantu, minimal kita membantu menghubungkan kepada ustadz yang lebih paham akan masalah itu. Karena kalau sampai masalah itu disampaikan kepada orang yang tidak tepat, itu jadinya kayak pembunuh 99 jiwa tadi. Jawabannya salah malah fatal akibatnya. Apalagi soal-soal yang kaitannya dengan agama, ya. Jadi fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya, konsultasilah kepada orang yang paham ilmunya. Kemudian yang selanjutnya, wa idza atasa fahamidallah fasammithu wa idza marida fa'udhu. Ini ada redaksi yang kurang. Iya, ada redaksi yang kurang. Ini yang tadi artinya sebenarnya kalau yang keempat, bila dia bersin, ya, ini hak yang keempat. Hak yang keempat, bila dia bersin dan mengucapkan alhamdulillah, maka bacakan untuknya yarhamukallah. Kalau untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan, yarhamukillah. Untuk laki-laki yarhamukallah, kalau untuk perempuan yarhamukillah. Wa idza atasa fahamidallah fasammithu. Bila dia bersih dan mengucapkan alhamdulillah, maka doakan pula, bacakan untuknya yarhamukallah. Jadi haknya itu adalah mendoakan orang yang bersin, dan orang bersin itu mengucapkan alhamdulillah. Maka kalau panjenengan bersin, ya, setelah bersin mengucapkan alhamdulillah, yang mendengarkan ucapan alhamdulillah itu, nah, dia mendoakan yarhamukallah atau yarhamukillah. Kemudian wa idza marida fa'uduhu, bila dia sakit jenguklah. Selanjutnya yang terakhir, yang keenam, wa idza mata fatsba'hu, dan bila dia meninggal dunia maka hantarkanlah jenazahnya. Ya. Baik, saya ulangi ringkas. Hak sesama muslim ada 6. Yang pertama, ucapkanlah salam untuknya. Yang kedua, bila dia mengundangmu maka penuhilah undangannya. Yang ketiga, bila dia meminta nasihat darimu maka berilah nasihat. Yang keempat, bila dia bersin dan mengucapkan alhamdulillah, maka ucapkanlah kepadanya yarhamukallah untuk laki-laki, untuk perempuan yarhamukillah. Kemudian yang kelima, bila dia sakit maka jenguklah. Yang keenam, bila dia meninggal dunia hantarkanlah jenazahnya. Dan ternyata
dari beberapa hak tadi itu kan merupakan ibadah sosial, ya, ibadah sosial. Sebagaimana yang kemarin saya singgung terkait dengan ibadah sosial. Jadi kewajiban sosial terhadap sesama muslim, menebar salam, memenuhi undangan, memberikan nasihat, mendoakan yang bersin, menjenguk yang sakit, dan mengantar jenazah. Ini ibadah sosial, ini muamalah kepada sesama muslim. Maka kemarin saya sampaikan bahwa tidak cukup baik hubungannya dengan Allah saja, tetapi juga harus baik hubungannya dengan sesama manusia. Baik, yang pertama adalah salam. Yang pertama adalah memberikan salam, mengucapkan salam bila bertemu dengan sesama muslim. Allah Subhanahu wa taala menambahkan dalam surah An-Nur ayat ke-27 terkait dengan salam. Surah An-Nur ayat ke-27 dan surah An-Nur ayat ke-61. Surah An-Nur itu surah ke-24. Ini nanti membahas terkait dengan kalau mengucapkan salam itu ya termasuk diantaranya masuk ke dalam rumah, ya, masuk ke dalam rumah itu mengucapkan salam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha dzalikum khairul lakum la'allakum tadakkarun. Hei orang-orang yang beriman, janganlah kalian memasuki rumah yang bukan rumah kalian sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagi kalian agar kalian selalu ingat. Kemudian hal yang sama dalam surah An-Nur ayat ke-61. Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka apabila kalian memasuki suatu rumah dan rumah-rumah ini, hendaklah kalian memberi salam kepada penghuninya, yang berarti memberi salam kepada diri kalian sendiri, salam yang ditetapkan dari sisi Allah yang diberi berkah lagi baik. Intinya adalah ketika memasuki rumah, baik rumah kita sendiri atau rumah orang lain, ketika kita bertamu, maka jangan langsung masuk, tetapi ucapkanlah salam. Begitu pula kalau kita bertamu di rumah orang lain, bukan hanya mengucap salam, tetapi izin. Artinya apa? Masuk kalau diizinkan masuk, kalau tidak diizinkan masuk ya jangan masuk, ya. Kemudian dalam surah An-Nisa, ini nggak usah, lanjut saja. Disebutkan dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu, awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbu afsus salam bainakum. Kalian tidak akan masuk surga hingga kalian beriman,
dan kalian tidaklah disebut beriman sampai kalian saling mencintai, ya, mencintai sesama muslim, mencintai sesama orang beriman. Nah, maukah kalian aku tunjukkan sesuatu yang jika kalian melakukannya niscaya kalian akan saling mencintai? Ya, afsus salam bainakum, sebarkanlah salam di antara kalian. Nah ini, jadi dengan salam akan muncul kecintaan, ya kan? Kecintaan sesama orang beriman, kecintaan sesama muslim, ya. Yang dengan itulah kesempurnaan iman. Yang dengan kesempurnaan iman itulah kita akan dimasukkan ke dalam surga. Jadi singkatnya, kita akan bisa masuk surga kalau kita beriman. Kita akan bisa mencapai keimanan yang sempurna manakala kita mampu mencintai dengan sesama muslim, orang beriman. Dan cinta itu akan muncul, salah satu caranya adalah dengan menebarkan salam. Kalau cara lainnya adalah tahabbu, dengan memberikan hadiah. Tapi yang paling mudah itu adalah menebarkan salam, mengucapkan salam. Kalau dalam bahasa Jawanya grapiak, nggih mungkin grapiak. Kan panjenengan seneng sama orang yang grapiak, nggih toh? Jadi kalau ketemu salam, masya Allah. Kalau ada orang yang, jadi panjenengan sedang duduk-duduk di depan rumah, ada orang yang lewat kemudian mengatakan nyuwun sewu, ini kan grapiak itu nggih. Jenengan nggih seneng remen. Masya Allah, ki anake sapa, grapiak, sopan santun, tata krama, oh masya Allah. Ya, tebarkan salam setiap ketemu muslim. Lah yang seperti ini harus diperhatikan antara laki-laki dan perempuan. Artinya, ya kalau laki-laki lebih baiknya untuk menghindari fitnah gitu, ya menebarkan salam kepada sesama laki-laki. Kemudian kalau perempuan ya sesama perempuan. Begitu. Tetapi berbeda halnya kalau memang sudah kenal, mungkin saudara atau mungkin keluarga, lah itu beda. Ya. Tapi kalau dalam hal ini adalah orang lain, ya kan ya, hal ini orang lain, maka untuk menjaga supaya tidak ada fitnah gitu, maka laki-laki menebar salam kepada laki-laki, yang perempuan menebar salam kepada perempuan. Cuma beda halnya juga. Nah ini saya ini ustadz ngisi pengajian di sana sini, itu kadang kalau ketemu jamaah yang emak-emak, yang ibu-ibu itu ya salam, ya kalau seperti itu beda halnya, ya kan? Ini berarti antara, kalau di sekolah itu kan, kalau di sekolah itu ibaratnya guru dan murid kan itu ya, atau ustadz dengan jamaahnya, yang seperti ini tidak masalah. Ya. Baik, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan penghormatan yang baik lagi diberkahi ini sebagai ikatan kasih, cinta dan persaudaraan sesama muslim yang memadukan hati di antara mereka. Sehingga sudah sepantasnya orang yang mengucapkan salam mengungkapkannya dengan lengkap. Ini supaya kita mendapatkan pahala yang sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberikan kalian keselamatan, rahmat dan berkah. Al-Mawardi dalam Al-Iqna disebutkan, bagi orang yang sendiri memulai salam hukumnya sunnah, dan bagi orang yang berada di tengah-tengah rombongan hukumnya sunnah kifayah. Jika seseorang telah mengucapkan salam kepada saudaranya dan tidak lama kemudian dia kembali menjumpainya, maka tetap disunnahkan baginya memberikan salam lagi, bisa 2 kali, 3 kali, atau bahkan lebih.
dia tidak dianjurkan meninggalkan salam meskipun yakin bahwa saudaranya yang diberi salam tidak menjawab salamnya. Ada Bu, orang yang dikasih salam tapi nggak mau jawab salam. Ada. Kenapa? Ya mungkin karena jotaan. Ya kan? Sedang marah, gengsi dong jawab salam. Akhirnya kita salam itu dipelengosi. Kita salam dicueki, dia nggak mau jawab. Ya tidak masalah, yang penting kita sudah menunaikan hak sesama muslim, yaitu mengucapkan salam. Dan hukumnya menjawab salam itu apa? Wajib. Nah kalau dia tidak mau menjawab salam, ya terserah dia, lemah-lemah telus Gusti Allah sing. Artinya kita sudah menunaikan haknya. Kita tebarkan salam, kita doakan mereka. Wong didoakan kok nggak mau, ya sudah. Ya. Yang penting kita sudah berbuat baik kepada dia. Nah maka ini, karena memang ada karena jotaan, ini kan ya, karena marah, karena congkrak, akhirnya kita salam pun dia nggak mau jawab, nggak lihat pun nggak mau, ya kan, malah memalingkan wajahnya. Itu. Kemudian yang disampaikan oleh Al-Mawardi tadi, misalkan kita ketemu sama si A, kita mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia sudah jawab, ya kan? Ternyata nanti ketemu lagi sama si A, ya kan? Bagaimana? Salam lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang disampaikan oleh Al-Mawardi. Jadi bukan kemudian Allah aku ndak mau wis salam kok wis. Ya, kalau ketemu lagi sampaikan salam lagi. Masya Allah. Dan ketika kita mengucapkan salam itu kan berpahala, ya, berpahala. Artinya ya nggak ada ruginya. Dan kalau kita salam kemudian dia menjawab, itu kan kita dibalas doanya. Nah masa kita nggak mau didoakan? Ya kan itu. Nah, artinya bahwa salam yang kita ucapkan kepada orang lain itu sejatinya kan juga untuk diri kita sendiri. Kita memberikan salam, dia menjawab salam, ya berarti dia mendoakan kita juga. Lah kita mau ndak didoakan sering-sering gitu loh. Nah, baik jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Menjawab salam untuk orang yang sendirian hukumnya fardu ain. Ini wajibnya menjawab salam. Sedang untuk orang yang berada di tengah rombongan hukumnya fardu kifayah. Jadi masuk masjid kita mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka jadi kalau dalam rombongan atau dalam kumpulan maka hukum menjawabnya fardu kifayah. Hukumnya wajib juga menambahkan kata wa dalam menjawabnya, waalaikumsalam, ya, waalaikumsalam. Karena ada juga yang menjawab alaikumussalam, betul ya? Panjenengan menemui itu. Jadi kalau kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dia jawabnya alaikumussalam. Ini kurang tepat kalau dalam sisi bahasa, ya kan? Kata dalam apa namanya Kitabul Jami yang di ini kumpulan adab akhlak dalam kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau mengatakan tadi menjawabnya itu kalau secara kebahasaan maka diawali dengan waalaikumsalam, ya, waalaikumsalam. Dan kamu juga demikian ini, ya, kamu juga, ya, semoga kamu juga diberi keselamatan, kemudian rahmat dan barokah. Memberi salam kepada wanita ajnabi yang bukan mahram hukumnya makruh, bukan haram, tapi hukumnya makruh.
Kalau hukumnya makruh itu berarti lebih baik ditinggalkan atau dikerjakan? Lebih baik ditinggalkan. Ya, kepada wanita yang bukan mahram. Lebih baik ditinggalkan. Kecuali untuk yang sudah berumur atau tatkala dirasa aman dari fitnah. Ya, kalau yang sudah sepuh-sepuh itu enggak apa-apa, Pak. Ya, kalau saya memberikan salam kepada sepuh ibu nggak apa-apa, ya, karena sudah berusia lanjut, ya kan. Tetapi kalau sama-sama masih mudanya, ya kan, dan bukan mahram, ini yang bahaya, ya, ini yang bahaya. Boleh, tetapi dirasa aman dari fitnah. Kalau memang dirasa aman dari fitnah, masing-masing dari kita bisa menjaga, ya silahkan. Tetapi hukum asalnya adalah makruh, ya, dibenci, yang sehingga ya lebih baik ditinggalkan. Kemudian makruh memberi salam kepada orang yang sedang membaca Al-Quran. Makruh hukumnya memberikan salam kepada orang yang sedang membaca Al-Quran. Jadinya kalau panjenengan kok masuk ke masjid, datang pengajian, ternyata temennya sedang baca Quran, itu lebih baik gak usah salam, ya, karena supaya dia tidak terganggu dalam membaca Al-Quran. Soalnya nanti kalau dikasih salam dia harus jawab, padahal dia sedang membaca Al-Quran. Jadi hukumnya makruh memberikan salam kepada orang yang membaca Al-Quran, berzikir, membaca hadis, berkhutbah, mengisi pengajian, dan lainnya. Jadi saya sedang menyampaikan pengajian, ada orang yang masuk salam, ya kan? Kalau setiap orang masuk salam, masuk salam, masuk salam, waktu saya habis buat jawab salam. Ya, banyak yang terlambat, masuk salam, masuk salam, masuk salam, masuk salam, habis waktu saya, kepotong-potong dalam menyampaikan materinya. Dosanya orang yang mengucilkan saudaranya, tidak menyapa lebih dari 3 hari, berakhir dengan mengucapkan salam. Jadi kalau marah itu batasnya berapa hari? 3 hari. Jadi Islam itu juga ada manusiawinya, karena kita ini nggak mungkin nggak marah, itu nggak mungkin, mesti ada kalanya kita akan marah. Lah kalau marah ya batasnya 3 hari. Dan nanti kalau sudah 3 hari, maka kalau ketemu ya ucapkan salam. Nah, jadi salam itu sebagai apa? Salam itu sebagai, kalau orang marahan, ya, salam itu sebagai pertanda, yuk kita baikan lagi. Waktu marah 3 hari sudah habis, ya. Jadi cukup 3 hari kalau mau marah, ya. Kemudian ketika ketemu memberikan salam, disunahkan memberi salam tatkala berpisah. Ketemu salam, ngobrol-ngobrol, kemudian berpisah, maka dia tetap mengucapkan salam. Masya Allah, panen kita pahalanya, salam terus, ya. Kemudian juga disunahkan salam ketika memasuki rumah yang berpenghuni maupun rumah kosong. Ya, jenengan kalau mau pulang kerja ternyata di rumah nggak ada siapa-siapa, itu juga harus mengucapkan salam, karena ya di dalamnya itu ada penghuni yang mungkin nggak kelihatan, nggak kasat mata, ya kan, ada zina macam-macam. Ustaz, nanti kalau saya mengucapkan salam ada yang jawab di rumah bagaimana? Padahal nggak ada orang. Assalamualaikum, waalaikumsalam, padahal nggak ada orang. Ya alhamdulillah kita didoakan, habis itu lari. Ya, di rumah yang kosong pun kita masuk mengucapkan salam, karena di dalamnya mesti ada penghuninya, misalkan jin dan sebagainya. Atau panjenengan punya kontrakan, punya ruko atau punya kios, ya kan, yang masih kosong, panjenengan mau ke situ buat bersih-bersih, ya kan, atau mau ada orang yang lihat untuk pengen sewa, ya tetap buka dengan mengucapkan salam. Bahkan masuk dalam kuburan pun juga ada salam, ya kan. Nah,
Jadi salamnya di rumah kosong, salamnya di kuburan itu bukan mengharapkan balasan jawaban. Nek dijawab jenengan malah nanti. Di kuburan masuk salam, siapa yang mau jawab salam? Ya nggak usah, kita nggak mengharapkan jawaban salamnya. Itu adab dalam Islam, akhlak dalam Islam. Kalau masuk ke rumah kosong atau masuk ke rumah yang ada penghuninya atau masuk ke dalam kuburan, ya mengucapkan salam. Assalamualaikum ya ahlad diyar, ya kan, masuk ke dalam kuburan. Tetapi dijelaskan di sini, namun untuk orang yang memasuki rumah yang tidak berpenghuni disunahkan mengucapkan assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Semoga keselamatan tercurah kepada kami dan kepada seluruh hamba Allah yang soleh. Ya. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Saya ulangi karena ada yang menulis assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Ini sunnah salamnya ketika kita masuk di rumah atau di tempat yang tidak berpenghuni manusia, ya. Atau juga mengucapkan salam itu boleh sebatas ungkapan assalamualaikum saja. Dan jawabannya pun juga boleh diucapkan dengan waalaikumsalam. Ucapan salam yang sempurna adalah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jawaban yang sempurna itu adalah waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa surah keempat ayat ke-86. Dibuka surah An-Nisa ayat ke-86. Nah, ini surah An-Nisa surah keempat ayat ke-86. Wa idza hayyitum bitahiyatin fahayyu bi ahsan, ya, bi ahsana minha aurudduha innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Apabila kalian dihormati dengan suatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik atau balaslah dengan yang semisal atau serupa. Maksudnya apa? Kalau orang memberikan salam assalamualaikum, boleh menjawab dengan yang serupa atau yang lebih baik. Ini jawabannya. Kalau assalamualaikum, ya minimal kita jawabnya waalaikumsalam. Atau yang lebih baik berarti waalaikumsalam warahmatullahi atau waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi jawabannya itu yang serupa atau yang lebih baik. Kalau orang salamnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jangan sampai kita menjawab waalaikumsalam tok. Ya, jawab yang serupa atau yang lebih baik. Kalau salamnya lengkap, ya jawabannya lengkap. Kalau salamnya cuma sepotong, ya minimal sepotong. Tapi lengkap itu juga lebih baik. Nah, begitu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah kemuliaan Islam. Jadi kalau kita diberi sesuatu, maka kita balas dengan yang semisal atau bahkan yang lebih baik. Termasuk diantaranya tadi adalah salam. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk hari ini kita hanya membahas soal salam. Nanti 5 yang selainnya akan kita bahas di pertemuan yang akan
datang. Ada pertanyaan kah? Ya, monggo.